Kita akan membahas mengenai sifat urutan pada himpunan bilangan real dan ketaksamaan. Jadi kalau sebelumnya setiap kali kita punya dua buah bilangan real, kita bisa operasikan ya, kita bisa jumlahkan, kita bisa kurangi, kita bisa kali bagi ya. Nah, sekarang kita juga ingin untuk dapat membandingkan satu bilangan real dengan yang lain, mana yang lebih besar gitu ya. Nah, cara yang paling sederhana itu ialah dengan meninjau terlebih dahulu subset khusus atau subhimpunan bagian khusus dari bilangan real. Tinjau dulu definisi berikut. Ya, jadi pada himpunan bilangan real itu ada himpunan P ya, himpunan tak kosong P yang memenuhi sifat berikut. Untuk sembarang dua buah anggotanya kalau dijumlahkan masih ada di situ dan kalau dikalikan juga masih ada di situ. Dan kalau seandainya kita punya sembarang bilangan real, maka salah satu dari kondisi berikut dipenuhi. Jadi sembarang bilangan real itu pastilah merupakan anggota P atau 0 atau merupakan minusnya merupakan anggota P gitu ya. Nah, sifat ini yang poin nomor 2 ini dikenal sebagai hukum trikotomi. Ya, hukum trikotomi. Nah, himpunan P kita sebut sebagai himpunan bilangan real positif ya, dan anggota-anggotanya nanti kita sebut sebagai bilangan real yang positif. Nah, berikut beberapa notasi yang digunakan. Jadi kalau A-nya itu anggota P, ini yang tadi saya bilang ya, disebut bilangan real positif dan dinyatakan dengan A besar dari 0 gitu. Kalau A-nya itu anggota P atau 0 gitu ya, gabungan dari P dan 0, maka A disebut bilangan real non negatif ya. Jadi tanda ini memiliki makna bahwa A-nya itu merupakan bilangan positif atau A-nya sama dengan 0. Kalau minus A anggota P, maka A disebut bilangan real negatif. Dan kalau minus A itu merupakan anggota P atau 0, maka A disebut bilangan real non positif ya. Ini notasi-notasi yang digunakan. Nah, di sini sebenarnya menilai positif atau tidaknya satu bilangan itu seperti membandingkan bilangan tersebut dengan 0. Ya. Nah, kalau kita mau membandingkan kedua buah bilangan bagaimana? Ya, kita ingin meninjau selisih kedua bilangan dengan 0. Gitu. Jadi pada definisi ini misalkan kita punya sembarang 3 buah bilangan real gitu ya. Pernyataan A lebih besar dari B atau B kurang dari A itu memiliki makna bahwa A dikurangi B itu merupakan bilangan positif ya, anggota P. Kalau A ada sama dengannya begini ya, atau A besar sama dengan B atau B kecil sama dengan A, ini memiliki makna bahwa pengurangan A min B itu anggota bilangan positif atau 0. Nah, teorema berikut memberikan aturan dasar dalam pertidaksamaan. Jadi aturan yang pertama, kalau seandainya kita punya sembarang 3 buah bilangan real, maka kalau kita punya A lebih besar dari B, B lebih besar dari C, maka A itu akan lebih besar dari C. Yang kedua, kalau kita punya ketaksamaan A lebih besar dari B, maka menjumlahkan kedua ruas dengan bilangan yang sama itu tidak mengubah ketaksamaan. Yang ketiga, kalau seandainya kita punya A lebih besar dari B dan C itu merupakan bilangan yang positif, maka perkalian di kedua ruas tidak mengubah ketaksamaan, namun jika C-nya itu kurang dari 0, maka tanda ketaksamaan dibalik. Buktinya kita ambil sembarang A, B, C ya, 3 buah bilangan di bilangan real. Kita ingin buktikan bagian A dulu ya. Kita punya A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C. Kita ingin membuktikan bahwa A lebih besar dari C. Jadi kalau kita ingin membuktikan ini ya, tentu kita akan mulai dari A gitu. Nantinya akan diperoleh lebih besar dari C aja gitu ya. Akan diperoleh lebih besar dari C gitu. Nah, tapi pertama-tama kita ingin mengekstrak dulu seluruh informasi yang kita miliki dari yang diketahui. Ya, jadi kalau ini ekivalensi A lebih besar dari C, kita ingin menunjukkan A min C itu anggota P. Nah, ini kita ingin ekstrak dulu ya semua yang diketahui dari diketahui dari premisnya. Jadi A lebih besar dari B, artinya A min B itu bilangan positif. B lebih besar dari C, B min C itu bilangan positif ya. Jadi mau nanti diarahkannya ke sini. Nah, lalu kita ingin buktikan
A min C, nah itu maunya kan bilangan positif gitu ya, tapi A min C yang kita punya A min B, B min C, ada B-nya, maka kita munculkan saja B-nya nih. Ya, ini trik yang dari sebelumnya juga sudah kita lakukan ya gitu. Jadi A min B plus B min C. Nah, ini kalau kita berikan kurung begini gitu ya. Nah, ini ada salah ya. Ini harusnya B min C gitu. A min B kita tahu anggota bilangan positif dari sini. B min C juga anggota bilangan positif. Penjumlahan dua buah bilangan positif merupakan bilangan positif ya. Berdasarkan, nah ini silakan diisi. Ya, jadi kesimpulannya ialah untuk sembarang 3 buah bilangan, kalau ini dipenuhi maka kita peroleh yang ini. Yang kedua ya, kalau kita ambil sembarang 3 buah bilangan masih sama. Kita ingin buktikan si A plus C lebih besar dari B plus C. A lebih besar dari B. Kita cari ekivalensi dari yang ini, ekstrak informasi dari A lebih besar dari B, nah, kemudian buktikan ya. Buktikan. Jadi ini dengan kata lain kita cari ekivalensi dari yang ingin dibuktikan. A plus C dikurangi B plus C itu anggota bilangan positif. Nah, kita ekstrak informasi A lebih besar dari B, artinya A min B anggota P ya. Sehingga kita punya A plus C dikurangi B plus C, ini habis gitu, kita hanya punya A min B. Tapi tadi kita tahu A min B anggota P, jadi ini anggota P. Kalau ini anggota P, maka yang ini juga anggota P gitu. Jadi terbukti bahwa A plus C lebih besar daripada B plus C ya. Nah, sekarang A lebih besar dari B dan C-nya lebih besar dari 0. Akan dibuktikan A kali C lebih besar dari B kali C. Coba lakukan sendiri ya. Lengkapi buktinya dengan langkahnya sama seperti yang sebelumnya ya. Ekivalensi dari yang diketahui dan yang ingin dibuktikan. Kemudian gunakan toolsnya ya, definisi atau teoremanya. Nah, kemudian ini ya, yang kedua, gunakan sifat distributif untuk menghubungkan yang diketahui dengan yang dibuktikan dan gunakan 215 untuk menarik kesimpulan. Ya, apa tuh 215? Cek lagi. Ya. Catatan nih. Kalau kita mulai dari ini ya, kemudian memperoleh A lebih besar dari B, itu cara pembuktian salah. Oke, cara pembuktian salah, nggak boleh dibalik ya. Jika makanya penting. Nah, kita lakukan langkah serupa untuk yang C lebih kecil dari 0. Sejak sekarang latihan untuk menuliskan bukti dengan lengkap. Nah, sekarang selanjutnya kita ingin menunjukkan bahwa bilangan asli itu merupakan subset dari atau subhimpunan dari bilangan positif. Tapi kita perlu toolsnya terlebih dahulu ya. Jadi yang kita buktikan ialah sifat yang ini, yang C ya. Jadi ambil sembarang bilangan asli maka pasti dia anggota bilangan positif gitu. Jadi untuk sembarang n anggota n maka n bisa dari 0. Nah, tapi kita perlu 2 buah sifat di awal ini. Ya, jadi yang pertama kita ingin buktikan bahwa A kuadrat itu lebih besar dari 0. Jadi kita ambil sembarang bilangan real tidak sama dengan 0, kita ingin buktikan A kuadrat itu bilangan positif ya, atau kita secara ekivalen ingin menunjukkan bahwa A kuadratnya itu anggota P. Nah, karena kita seperti biasa ya, ekstrak informasi dari yang diketahui, seluruh yang bisa kita peroleh, A anggota bilangan real dan A-nya tidak sama dengan 0 ya. Jadi berdasarkan sifat trikotomi, A-nya itu anggota P atau minus A-nya anggota P, karena yang 0 sudah tidak mungkin kan, tinjau satu persatu. Nah, kalau seandainya A-nya itu anggota P, maka A kuadrat kita bisa nyatakan sebagai A dikalikan A, A-nya anggota P, ini juga anggota P, perkaliannya juga merupakan anggota P. Nah, kalau seandainya min A anggota P, maka A kuadrat sama dengan minus A kali minus A, ada merah di situ tanda tanya ya, biasanya suruh jelaskan kenapa ya. Jelaskan kenapa, tapi masing-masingnya ini anggota P berdasarkan ini ya, berdasarkan kasusnya memang. Nah, perkalian kedua buah anggota P merupakan anggota P juga. Jadi dari semua kasus kita peroleh bahwa dia merupakan anggota bilangan
positif gitu ya. Jadi untuk sembarang A anggota R, kalau A-nya tidak sama dengan 0, pastilah A kuadratnya itu besar dari 0. Nah, kemudian kalau kita udah peroleh yang ini, ya dengan premis yang ini, maka dengan mudah kita peroleh bagian B, artinya 1 lebih besar dari 0. Berarti kita tinggal aplikasikan saja dengan A-nya itu sama dengan 1. Dan 1 memang tidak sama dengan 0 ya. Nah, kemudian bagian C buktikan dengan induksi matematika. Jadi tadi kita punya pernyataan yang ingin kita buktikan ialah jika N-nya itu merupakan anggota N gitu ya, maka apa tadi? N-nya itu anggota P. Anggota P atau N-nya itu lebih besar dari 0 gitu. Nah, kita ingin buktikan langkah pembuktian yang pertama, buktikan P1 benar. Ini review sedikit. Kemudian kalau PK benar, buktikan, ini pakai B besar saja ya. Kita ingin buktikan PK plus 1 benar ya dengan PN yang ini. Tahap awal induksinya jadi ya si ini ya, si bagian B-nya. Nah, selanjutnya kita sudah bisa membandingkan dua buah bilangan real gitu, yang mana yang satu lebih besar dari yang lain. Nah, tapi kita tetap tidak bisa menentukan anggota terkecil pada himpunan bilangan real positif ya. Jadi teorema ini bilang bahwa kalau seandainya kita punya satu bilangan yang kalau dibandingkan dengan apapun itu bilangan real positif, hasilnya selalu lebih kecil dari dia. Jadi si A-nya ini nih, kalau dibandingkan dengan sembarang bilangan positif itu selalu lebih kecil, tapi si A-nya itu non negatif gitu, maka pastilah A-nya ini tidak lain dan tidak bukan adalah 0. Jadi bilangan non negatif yang selalu lebih kecil daripada sembarang bilangan positif tuh hanya 0 gitu ya, hanya 0. Nah, kita buktikan ya. Jadi ini yang kita punya, A-nya itu anggota bilangan real dan ini ya, untuk setiap bilangan berapapun itu ya, besar kecil berapapun itu. Kita ingin buktikan bahwa A-nya sama dengan 0. Dengan kontradiksi ya, kita andaikan coba A-nya enggak 0 gitu. Maka karena A-nya itu lebih besar sama dengan 0 kan, A-nya berarti anggota bilangan A anggota P, atau A-nya sama dengan 0 tapi A-nya tidak sama dengan 0, maka A pasti anggota P ya, atau A-nya positif. Nah, akibatnya kita punya ini ada bold gitu ya, kerjain artinya. Ya, Anda tunjukkan bahwa setengah A itu lebih besar dari 0. Nah, kita perhatikan bahwa ini sudah berlaku nih. A itu lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari epsilon sudah berlaku untuk setiap epsilon yang besar dari 0. Artinya untuk epsilonnya 1 berlaku, 2 berlaku, 100 berlaku, 0,5 berlaku. Pokoknya asal positif dia berlaku ya. Maka untuk epsilon 0 yang merupakan ini, yang pilihan kita yang ini setengah A, ini kan setengah A besar dari 0 juga. Berlaku juga kan? Karena untuk sembarang positif berlaku. Nah, kalau berlaku artinya kita punya 0 kurang dari A kurang dari epsilon 0. Epsilon 0-nya sih setengah A gitu. Jadi 0 kurang dari A kurang dari setengah A. Jadi kita peroleh A kurang dari setengah A. Nah, ini kontradiksi karena kita bisa tunjukkan, nah ini lagi ya, tunjukkan lagi. Kita bisa tunjukkan bahwa setengah A itu selalu kurang dari A gitu ya. Tunjukkan. Nah, ini artinya pengandaian kita salah. Haruslah A-nya sama dengan 0. Jadi kalau dalam pembuktiannya semuanya harus jelas. Pun misalkan agar kita tidak kehilangan framework besar kita gitu ya, kita bisa tulis di sini klaim 1. Lalu di bagian tunjukkan di sini kita tulis klaim 2. Nah, nanti di bawah kita tulis bukti klaim 1, bukti klaim 2 gitu. Jadi memang benar seluruh yang kita lakukan itu terverifikasi. Ya. Nah, ini kesimpulannya. Jadi untuk sembarang A bilangan real sedemikian sehingga berlaku ini untuk sembarang epsilon. Ya, untuk sembarang bilangan real maka A-nya pastilah sama dengan 0. Nah,
berdasarkan definisi sifat urutan kan kita punya tadi, kalau A-nya bilangan positif, B-nya bilangan positif, maka perkaliannya juga bilangan positif. Tapi sebaliknya belum tentu berlaku ya. Jadi kalau kita punya dua buah bilangan real, kemudian kita punya perkaliannya positif, belum tentu masing-masingnya positif gitu ya. Kita silakan tuh ya rujuk teorema 2110, 2111 dan buktinya pada buku. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem pertidaksamaan.